Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat bermuajah bersama. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Lahirnya Pancasila tidak lepas dari peran Bung Karno, yang mana secara mencatat Pancasila adalah buah pikir dari beliau. Sebagai negara baru, Indonesia saat itu membutuhkan dasar filosof yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa dalam menjalani roda yang bernama negara secara historis. Dialektika agama dan negara sebenarnya sudah berlangsung lama, jauh sebelum kolonialisasi mengakar di Indonesia. Dalam hal ini Islam telah berakar dalam kesadaran hukum masyarakat dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia. Dalam sejarahnya, nilai-nilai Islam sangat erat merasuk dalam rumusan Pancasila. Ideologi negara ini pun tak lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Pancasila pada hakikatnya memiliki multifungsi dan kedudukan bagi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Pancasila seringkali dipertentangkan dengan agama, padahal tidak harus demikian. Bagaimana Pancasila dalam perspektif Islam? Dalam pandangan Islam pula, Pancasila dapat dilihat dari dua pandangan, yaitu secara objektif dan subjektif. Secara objektif yaitu sebagai dasar negara, maka sila-sila Pancasila harus dijadikan dasar, sumber, dan jiwa seluruh pembuatan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan negara. Dengan cara subjektif yaitu sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, penghidup bangsa dan negara, maka sila-sila dan Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sangat menyadari bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sementara itu, Islam merupakan pedoman hidup manusia di atas bumi untuk kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Dengan begitu, dalam konteks ini, Pancasila merupakan bagian dari Islam. Islam diyakini sebagai pedoman hidup paripurna bagi setiap Muslim, baik sebagai pribadi, warga negara maupun khalifah di atas bumi. Maka selanjutnya perlu menerapkan beberapa nilai Islam yang bisa menjadi rujukan bagi setiap sila dari Pancasila. Berikut nilai syariat Islam yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini memang diakui baik secara langsung maupun tidak langsung adalah cerminan dari ajaran Islam. Tuhan dalam agama Islam adalah Esa, tidak ada yang menandingi ataupun menyekutukannya. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa meskipun Indonesia bukan negara agama, tetapi agama merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara. Penduduk yang beragama tentu memilih ajaran leluhur yang menjadikannya pemeluk selalu berada dalam kebaikan, kebenaran selama mengikuti jalannya agamanya. Sebagai negara berketuhanan yang Maha Esa yang mengakui agama sebagai spirit dalam penyelenggaraan negara, Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan yang dimiliki oleh Indonesia ini adalah berkah rahmat dari Tuhan. Maka dari itu, prinsip ketuhanan tak bisa lepas dari dasar negara. Indonesia dengan beragam pemeluk agama hendaknya
bertuhan secara berkeadaban, artinya saling menghormati satu sama lain antara pemeluk agama, saling toleransi satu sama lain, tidak membeda-bedakan, sehingga dapat terciptakan suasana yang harmonis. Dan itu bahwa kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa Sang Khalik itu tunggal. Sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1, juga ayat yang lain dan surat Al yang artinya surat lain yang artinya adalah Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Surat Al-Hasyr ayat 23. Demikian juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam itu didirikan atas dasar ilmu prakara, serta juga dalam kalimat syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan persaksian bahwa Muhammad utusan Allah. Semuanya menegaskan bahwa mentauhidkan Allah itu mutlak bagi warga negara Indonesia. Islam yang hadir dalam konsep ketuhanan yang menolak manusia untuk menuhankan selain Allah sebagai satu-satunya Tuhan, atau monoteisme yang ketat. Islam hadir untuk meluruskan pemahaman atas konsep ketuhanan yang selama ini telah hidup dan berlangsung selama ribuan tahun di Nusantara. Ketuhanan yang Maha Esa diakui atau tidak merupakan bagian besar ideologi Islam terhadap ideologi Pancasila. Islam menolak konsep politisme, ketuhanan politisme. Islam hanya mengakui satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sila pertamanya, selanjutnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila ini menunjukkan sebuah kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, bangsa, dan negara. Kemanusiaan melampaui batas negara ia adalah sikap untuk dengan sadar menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan menolak sikap chauvinisme yang mementingkan kebenaran dirinya dibanding manusia yang lain, yang artinya egois, mementingkan pendapatnya sendiri, tidak menggubris orang lain atau tidak menghirukan orang lain. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keberadaban dalam pergaulan antara manusia. Tidak ada yang saling menzalimi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Rahman ayat 9 yang artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Rasulullah juga bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang terhormat di antara kalian mencuri, mereka membiarkannya, namun jika yang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Keadilan mutlak harus ditegaskan, tidak boleh pandang bulu. Mungkin di Indonesia masih banyak keadilan yang pandang bulu. Artinya yang kaya diberi kebebasan, diberi keringanan, sedangkan yang miskin diberi hukuman yang berat. Ini sungguh ironi. Maka dari itu mulai sekarang kita harus menegakkan keadilan sedikit demi sedikit. Bisa diawali dari kita tidak memandang remeh teman-teman kita, meskipun kita berbeda ras, tapi tetap satu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Manusia tidak pantas untuk berburuk sangka pada makhluk lain, apalagi menjelek-jelekan mereka. Kita juga tidak boleh saling memata-matai dan dihina pada orang lain.
Allah pun juga tidak segan untuk memotong tangan putrinya sendiri jika bersalah. Maka dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa dalam Islam berbuat keadilan, kemanusiaan, kebersamaan terhadap sesama sangatlah penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Adapun konsep persatuan dalam bingkai ajaran Islam merupakan ukhuwah Islamiyah atau persatuan sama Islam, dan ukhuwah Islamiyah atau persatuan sebagai sama manusia. Kedua konsep tersebut hendaknya berjalan beriringan agar terciptanya masyarakat yang harmonis dan jauh dari perpecahan dan pertikaian karena perbedaan agama, suku maupun ras. Islam selalu menganjurkan pentingnya persatuan sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Walau kita beragam suku, agama, bahasa, dan ras, tetap kita satu, yaitu Indonesia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kemudian diperkuat oleh sabda Rasulullah, al-jamaah artinya rahmat dan pepecahan adalah azab, riwayat Ahmad. Dan ada pula dari cerita hadis mengenai beberapa pentingnya menjaga persatuan Indonesia, yaitu berpeganglah kamu semua dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu jadi gagal dan hilang kekuatannya. Quran surat Al-Anfal ayat 56. Bukanlah golongan kita orang yang menyerukan kepada kesukaan, dan bukan pula dari golongan kita yang mati karena membela kesukaan. Dan riwayat Abu Dawud pada tahun 1999. Keluar jargon Abdul Watan minal iman yang artinya mencintai negara sebagian dari iman, yaitu Ahmad Wahab Jubulos. Begitu terusnya. Semangat persatuan bukan hasil konvensi rakyat Indonesia, melainkan disemangat oleh nilai-nilai agama yang memandang akan pentingnya jamaah atau persatuan untuk menjaga keberlangsungan Indonesia. Convention harus lebih diutamakan, bukan pribadi, kelompok maupun golongan. Dengan begitu NKRI akan terus terjaga, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kata-kata ini sering kita dengarkan, tapi apakah kita menjalankannya? Tidak ada yang tahu. Yang tahu di kita sendiri. Tak bisa kita lihat, meskipun bersatu tapi tidak menyatukan aspirasi, tapi malah saling berlomba-lomba untuk menguatkan aspirasi, bukan menerima aspirasi yang lain, tapi menguatkan aspirasinya dan melemahkan aspirasi yang lain. Ini sangat ironi. Nilai persatuan antara umat beragama diletakkan sebagai basis ideologi bangsa. Bangsa ini merupakan bangsa majemuk yang terdiri atas beragam etnik, suku, dan keyakinan. Yang selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagi kata kuncinya musyawarah. Sila keempat, Pancasila yang menekankan pentingnya kehidupan yang dilandasi oleh musyawarah memang selaras dengan nilai luhur dalam ajaran Islam. Sikap bijak dalam menyelesaikan suatu masalah adalah dengan bermusyawarah. Kita seharusnya menjunjung tinggi musyawarah dalam menegakkan politik nasional. Hal ini sejalan dengan Islam yang tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahkan mereka dengan cara yang baik. Demikian juga Quran surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ada pula dari Rasulullah tentang sila keempat ini, yaitu telah bersabda Rasulullah kepada Abu Bakar dan Umar, apabila kalian berdua sepakat dalam bermusyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitulah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, bahwa kita dalam berpolitik sangat diperlukan pikiran dan sikap bijak dengan melibatkan hati nurani dan martabat.
Demikian pula dalam urusan pembuatan keputusan hendaknya diutamakan dengan cara musyawarah atau mufakat. Jika upaya ini gagal, barulah dilakukan dengan voting. Inilah yang menjadi persoalan dewasa ini, bahwa pilihan langsung merupakan praktek demokrasi yang kurang sejalan dengan rambu-rambu Pancasila. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ada sila terakhir, itu sila kelima. Kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan tidak ada diskriminasi. Sebenarnya sila kelima ini dengan sila kedua hampir sama. Rumusan ini sebenarnya merujuk pada Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabatnya, dan Allah melarang dari berbuat keji, mungkar, dan bermusuhan, dan memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah, carilah keriduanku dengan berbuat baik kepada orang lemah kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan oleh orang lemah kalian. Betapa anjuran untuk berbuat adil dan kebijakan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa ada diskriminasi. Pembangunan ekonomi seharusnya diperkuatkan adalah ekonomi kerakyatan, yang artinya ekonomi memandang rakyat secara keseluruhan, bukan hanya dipandang rakyat yang berada di kota, tapi juga di desa, karena kebanyakan sorotan hanya di kota-kota yang besar, sedangkan di desa-desa masih banyak jalan-jalan yang rusak. Seharusnya penyorotan itu harus setara. Ajaran Islam memuat berbagai konsep mengenai keadilan, baik adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, misi besar Islam adalah implementasi keadilan dalam segala sendi kehidupan. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan umat muslim untuk selalu berbuat adil dalam segala hal dan menghindari pertikaian serta permusuhan agar tertanam sosial masyarakat dapat tercipta dengan baik. Sila kelima ini yang menekankan pada keadilan sosial sejatinya merupakan cerminan dari konsep Islam mengenai keadilan. Tapi satu hal yang perlu diingat, Pancasila bukanlah sesuatu yang harus disakralkan. Ia adalah buatan manusia yang tak lepas dari kekurangan, pencakaran, dan banyak tafsiran yang terjadi selama ini akibat keegoisan masing-masing penguasa dalam usaha untuk mengagungkan kekuasaannya di bumi pertiwi. Ini sangat salah, karena demi kekuasaan mereka mengubah atau menyalah tafsirkan Pancasila yang dulu dibuat susah payah oleh para pahlawan-pahlawan kita. Dalam hal ini bukan berarti Pancasila tidak relevan dengan Indonesia sekarang sehingga harus diganti demi menata kembali negara ini. Tidak. Pancasila tetap sesuatu yang kontekstual selama itu diposisikan sebagai dasar negara tanpa penafsiran yang sarah kepentingan individu. Islam dan Pancasila bukanlah dua ideologi yang saling berbenturan. Islam adalah sebuah ajaran yang utuh yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan sekaligus kemanusiaan dan kemasyarakatan. Khasanah Islam telah diletakkan sebagai fondasi dalam ideologi Pancasila. Islam bukanlah Pancasila, akan tetapi nilai Islam telah masuk ke dalam Pancasila yang hingga kini digunakan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup ini untuk akal majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu